Maluku Utara berdirilah sebuah kerajaan Islam yang kelak dikenal sebagai salah satu yang terbesar di wilayah itu. Inilah Kesultanan Ternate. Letak geografisnya yang sangat strategis menjadikan kerajaan ini sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dunia serta unggul dalam bidang perdagangan dan pelayaran. Namun, hal itu juga yang membuat bangsa lain ingin menjajahnya. Akankah Ternate takluk di bawah panji bangsa lain? Kesultanan Ternate gagah melawan penjajah. Berdiri pada abad ke-13, Kesultanan Ternate awalnya hanya berupa wilayah yang terdiri dari 4 kampung, Ternate, Tubobo, Sampalu, dan Makofi, serta dipimpin oleh kepala suku dengan sebutan Momole. Ternate merupakan salah satu pusat penghasil cengkeh dan pala terbesar di dunia, membuatnya banyak didatangi pedagang asing seperti Arab, Cina, India, Melayu, sampai bangsa-bangsa Eropa. Dari situlah kepala suku memutuskan untuk membuat sebuah pemerintahan dan menunjuk Bab Masyur Mamalo sebagai pemimpin pertama demi keamanan wilayah dan perdagangan yang lebih teratur. Islam masuk ke Ternate melalui hubungan perdagangan dengan saudagar Arab dan Melayu yang singgah untuk berdagang rempah-rempah. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Islam semakin kuat. Hingga sekitar abad ke-15, Kolono Marhum tercatat sebagai raja pertama Ternate yang memeluk agama Islam. Sampai perubahan besar terjadi. Di bawah kepemimpinan Sultan Zainal Abidin, kerajaan Ternate bertransformasi menjadi kesultanan Islam pertama di wilayah Maluku. Ia mengubah gelar pemimpin dari Kolano menjadi sultan dan menjadikan syariat Islam sebagai dasar hukum kerajaan yang turut menyebarkan Islam ke berbagai wilayah timur Nusantara. Kesultanan Ternate juga menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Maluku seperti Tidore Bachchan dan Jailolo. Meskipun pada awalnya hubungan mereka diwarnai persaingan dalam memperebutkan wilayah dan pengaruh, tapi seiring berjalannya waktu, mereka mampu membangun hubungan yang lebih baik. Kerjasama pun mulai terjalin dalam berbagai bidang, terutama perdagangan dan politik, sehingga turut mendukung perkembangan dan stabilitas kawasan Maluku pada masa itu. Sekitar abad ke-16, Ternate kedatangan tamu dari 2 bangsa Eropa, Portugis dan Spanyol. Keduanya datang ke Maluku untuk mencari rempah-rempah dan memperluas pengaruhnya hingga menciptakan persaingan yang cukup kuat di kawasan Maluku. Melihat situasi tersebut, Sultan Hairun, Sultan Ternate ke-23, memanfaatkan persaingan antara Portugis dan Spanyol untuk menjaga kedaulatan Ternate. Ia berusaha agar Ternate tidak berada di bawah kendali salah satu bangsa Eropa saja. Namun strategi ini justru membuat Portugis merasa terancam dan hubungan keduanya semakin tegang. Konflik semakin memanas sampai pada sekitar tahun 1570. Bangsa Portugis berhasil menghilangkan nyawa Sultan Hairun dan membuat rakyat Ternate murka akan hal itu. Namun, Kesultanan Ternate tetap berjalan dan diteruskan oleh putranya, yaitu Sultan Baabullah. Perencanaan pengusiran Portugis pun terjadi. Ia membentuk aliansi dengan kerajaan di wilayah timur Nusantara, serta mengepung benteng Sao Paulo selama 5 tahun penuh. Membuat pasukan Portugis menderita kelaparan dan penyakit, hingga akhirnya mereka menyerah
dan diberi syarat untuk angkat kaki dari Ternate pada tahun 1575. Setelah semuanya berakhir, Sultan Baabullah dengan 30.000 prajuritnya memperluas wilayah Ternate dari Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, Filipina hingga Kepulauan Marshall, dan dikenal sebagai penguasa 72 pulau dengan wilayah terbesar.